Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, para pimpinan, guru besar, para dosen, dan juga yang saya banggakan tim AGE. Terima kasih atas eh, waktunya ya untuk bisa kita sharing bersama mengenai strategi untuk mendapatkan pendanaan internasional, khususnya melalui funding institusional ya. Jadi mungkin tadi sekaligus menyambung dari pertanyaan Mas Angga Dito Fauzi ya, ini memang ya salah satu kendalanya kan kita memang sudah overload gitu ya. Banyak sekali tugas-tugas utama dan tambahan gitu ya yang dikerjakan di keseharian ya. Mungkin satu tips sederhana dari saya pribadi ya, kebetulan kemarin juga saya sempat mengajukan pendanaan dari Volkswagen Foundation gitu ya dari Jerman, dan alhamdulillah mendapatkan seed funding gitu ya. Jadi salah satunya mungkin strateginya bisa ini ya apa membentuk tim ya ataupun kolaborasi gitu ya. Jadi nanti who does what itu jelas ya di dalam tim tadi ya. Misal kalau kemarin saya itu apa diminta untuk menyuplai data gitu ya. Jadi data-data perawat yang ada di Indonesia itu berapa gitu ya, longitudinal mulai dari 5 tahun ke belakang gitu ya, dan diminta untuk menyusun metode gitu ya. Sedangkan kolaboratornya ya mereka lebih fokus pada aspek novelty ataupun originality gitu yang diminta oleh pemberi dana ya. Jadi kolaborasi ya membentuk tim ini sangat penting ya, sehingga nanti kita juga bisa memiliki apa strategi gitu ya, karena saking banyaknya hibah-hibah internasional di sekitar kita ini mungkin nantinya kita juga akan kewalahan gitu ya kalau tidak menentukan prioritas di awal ya. Itu yang pertama. Lalu mencari mitra sebenarnya juga tidak sulit ya, karena mitra yang berpotensi untuk menjadi teman kita dalam mengajukan funding itu sebenarnya ya mitra dalam menulis naskah gitu ya. Jadi kalau saya ya mitranya ya itu aja gitu ya yang saya ajak untuk mengajukan hibah ya, untuk mengajukan pendanaan apa internasional grant gitu ya. Dan biasanya beliau-beliaunya juga sangat welcome gitu ya, sangat senang ya ketika kita ajak untuk kolaborasi ya. Jadi silakan yang mungkin sudah banyak menulis gitu ya dengan APL-nya masing-masing yaitu di approach ya. Sedangkan untuk yang dosen-dosen baru ya mungkin nanti yang bisa dilakukan ya kita bisa ini ya apa coba propose ya kepada calon ya mentor kita ataupun calon kolaborator kita gitu ya melalui database Scopus ya. Di Scopus kan sudah banyak ya apa fitur ataupun tools yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi by tema gitu ya ataupun by apa expertise gitu ya. Itu siapa saja yang ahli di bidang tersebut ya. Jadi itu juga bisa kita lakukan. Ya. Mungkin nanti bisa kita sambung di akhir. Saya izin eh, menyampaikan slide funding institusional. Ya, jadi ini sudah kelihatan ya, Kak Afifah? Belum, belum. Oh, Belum, belum. Bapak. Dantar saya share lagi. Iya, sudah terlihat, Bapak. Oke, ya. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa memang ada banyak tools ya di sekitar kita ya yang bisa memberikan arah gitu ya, kompas ya. Kita mau mengajukan dana hibah internasional seperti apa gitu ya. Nah, salah satunya kalau yang sudah dilanggan gitu ya di Universitas Erlangga dan juga untuk semua sivitas akademia gitu ya, itu adalah funding institusional ya. Selain kemarin sempat AGE juga melanggan pivot ya untuk mencari pendanaan internasional ya. Nah, untuk funding institusional ini saya rasa memang Bapak Ibu ini peluang yang sangat besar gitu ya. Potensinya juga datanya sangat lengkap ya, dan pemberi dananya juga diverse gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengidentifikasi gitu ya dan memilih ya mana dana-dana yang memang sesuai dengan keilmuan Bapak Ibu ya. Karena nantinya juga beragam ya, mulai dari visi misi pemberi dana ya, lalu juga spesifikasinya ya hingga persyaratan teknis lainnya ya. Nah,
Ini pendanaan internasional ini merupakan salah satu hot trending gitu ya di era efisiensi dana riset gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau apa mulai awal tahun kemarin ya kita rame gitu ya efisiensi efisiensi efisiensi. Yang awalnya mungkin tidak menyasar ke pendidikan tinggi gitu ya, tetapi ternyata juga sampai ke pendidikan tinggi ya, dan salah satunya juga apa berkaitan dengan isu pendanaan riset gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin satu peluang besar gitu ya, karena selama ini juga kita jarang melihat ataupun menggali gitu ya pendanaan ataupun hibah internasional ini gitu ya. Padahal yang namanya hibah internasional ini sangat banyak gitu ya. Kalau tadi disampaikan oleh eh, apa Dokter Asri ya itu sudah sudah komprehensif gitu ya. Bahkan pemberi dananya ataupun lembaganya juga cukup lumayan variatif gitu ya di berbagai macam bidang keilmuan kita gitu. Nah, untuk efisiensi dana riset ini Bapak Ibu ini juga tidak berlaku gitu ya bagi hibah internasional ya karena hibah internasional sekali lagi apa tidak terdampak Bapak Ibu ya untuk efisiensi itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin benefitnya adalah SPJ-nya tidak seribet hibah-hibah nasional Bapak Ibu ya. Jadi kalau hibah nasional saya yakin Bapak Ibu ya kita sudah ada SPM, sudah ada SPKU dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi untuk yang internasional ini Bapak Ibu lebih fleksibel ya. Bahkan kalau misal Bapak Ibu apa pengalaman pernah mendapatkan eh, dana hibah dari Sumitomo Foundation Bapak Ibu ya beberapa tahun lalu ya itu juga saya tidak diminta SPJ gitu ya. Jadi yang diminta deliverable-nya adalah eh, apa laporan akhir gitu ya dan itu pun tidak wajib dipublikasikan Bapak Ibu ya. Jadi publikasi itu ya kita sendiri yang inisiatif gitu ya untuk mempublikasikan ya. Nah, begitu juga dengan hibah-hibah internasional yang lain, Bapak Ibu ya. Ini SPJ-nya juga sangat fleksibel, pendanaannya juga bisa kita switch gitu ya, alokasinya untuk satu area ke area yang lain ya. Sehingga ini juga menjadi peluang besar bagi kita, Bapak Ibu ya, untuk bisa memanfaatkan hibah internasional dan juga mengawal dampak ya, dampak yang lebih signifikan bagi universitas ya. Nah, untuk sumber pendanaan, contoh penyedia dan ya cakupan wilayah, skala dan lain sebagainya, Bapak Ibu ini saya sampaikan di slide gitu ya. Tetapi prinsipnya Bapak Ibu memang untuk hibah-hibah internasional ini karena dia dananya juga sangat signifikan ya jumlahnya ya karena bisa mencapai miliaran juga ya tadi yang disampaikan apa Dokter Asti juga demikian gitu ya. Ada juga yang sifatnya hanya seed funding gitu ya, yang mungkin apa jumlah pendanaannya minimalis ya 50 juta, 100 juta atau bisa sampai 500 juta gitu. Nah, itu dari sisi jumlah Bapak Ibu ya. Tetapi sebenarnya dari sisi skala ya dan juga nantinya Bapak Ibu ketika menyiapkan di isu-isu yang sifatnya riset global Bapak Ibu ya itu sangat diverse gitu ya dan bisa melingkupi semua aspek gitu ya. Nah, tadi kebetulan saya coba searching juga gitu ya mengenai apa kondens fisik ya nanti bisa kita tampilkan hibah-hibah apa saja ya yang bisa kita dapatkan atau kita raih di bidang ilmu yang lebih spesifik ya. Nah, ini beberapa manfaat Bapak Ibu ya berkaitan dengan perbedaan antara hibah nasional dan juga hibah internasional ya. Nah, untuk contoh penyedia Bapak Ibu ini USAID sudah hilang Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu hampir tiap tahun USAID ini juga memberikan pendanaan bahkan bulan lalu Bapak Ibu saya juga sempat mengajukan apa USAID alumni grants ya international grants ya tapi karena ada kebijakan terbaru ya mungkin tidak jadi diumumkan gitu ya untuk pendanaan USAID ini ya. Nah, di funding institusional Bapak Ibu ya ini ada tiga informasi yang nantinya akan Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama Bapak Ibu adalah peluang pendanaan ya. Jadi peluang pendanaan ini dari berbagai macam stakeholder ya, termasuk ada government, ada foundation, ada eh, apa akademik ya dan juga dari lembaga amal Bapak Ibu ya. Itu ada semua di dalam funding institusional ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, datanya ini diperbarui setiap hari gitu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya dan juga jangan eh, apa takut kehabisan
kuota gitu ya, karena memang tiap hari ini selalu ada gitu ya, dan informasi yang dipost di dalam funding institusional Bapak Ibu ya ini juga akurat dan relevan ya. Lalu saat ini Bapak Ibu ini ada lebih dari 5.000 penyedia dana gitu ya di lebih dari 80 negara ya yang ada di dalam funding institusional ya, dan jumlahnya ini Bapak Ibu semakin banyak semakin besar gitu ya. Kalau nggak salah sekarang sudah lebih dari 6 ribuan Bapak Ibu ya untuk data terbaru apa peluang pendanaan yang ada di dalam database funding institusional ya. Lalu yang kedua, di FI Bapak Ibu ya ini juga ada data award ya, data penghargaan atau apa eh, funding yang sudah diterima ya. Jadi data penghargaan ini Bapak Ibu sudah ada sejak tahun 1954 ya, dan sudah tercatat lebih dari 6,7 juta ya data pendanaan yang telah dicatat, dan data pendanaan ini cukup detail Bapak Ibu ya, identitasnya mulai dari judul hibah, ID-nya ya, jumlah dana ya, hingga durasinya Bapak Ibu ya. Lalu kita juga bisa tahu siapa saja ya PI ya ataupun principal investigator, dan juga proyek apa yang dikerjakan ya. Itu ada semua Bapak Ibu ya di dalam FI. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, FI ini berisi profil pemberi dana gitu ya. Jadi ini penting Bapak Ibu ya. Misal tadi juga sudah disinggung oleh apa Bu Asri juga gitu ya. Ketika kita mencari pendanaan internasional ya kita juga setidaknya tahu gitu ya filosofi ataupun visi misi pemberi dananya ya. Misal Bapak Ibu eh, apa untuk Sumitomo Foundation ataupun Toyota Foundation gitu ya. Nah mereka lebih senang Bapak Ibu ya kalau kita juga kerjasama dengan peneliti yang berasal dari Jepang gitu ya, dan juga isunya berkaitan dengan isu-isu yang saat ini lagi trending gitu ya antara Indonesia dan Jepang Bapak Ibu ya. Misal kalau di bidang keperawatan itu ada mobilitas perawat Indonesia yang bekerja di Jepang, atau kalau di bidang kesehatan Bapak Ibu itu berkaitan dengan penyiapan aging workforce gitu ya, yang mana Jepang ini sudah mencapai dominasi jumlah populasi lansia yang semakin banyak gitu ya, dan itu merupakan salah satu prioritas riset gitu ya yang ada di sana, dan ini penting untuk mengetahui profil pemberi dana. Nah, di dalam FI, Bapak Ibu ya, di sana ada ringkasan dan juga visualisasi untuk memahami peluang pendanaan berdasarkan bidang ilmu dan jenis pendanaan. Ya, itu ada. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu, ini memungkinkan kita sebagai user ya dengan cepat memperoleh wawasan tentang tren pendanaan yang ada. Jadi kalau misal kita lihat nanti di Sumitomo Foundation ya itu mereka lebih banyak invest atau lebih banyak ngasih dana itu ke isu yang mana gitu ya. Nah, itu semuanya akan bisa dilihat di dalam funding institusional ya. Nah, ini penampakan mukanya Bapak Ibu ya untuk FI. Nanti Bapak Ibu yang berada di kampus ABC ya silakan langsung aja diketikkan funding institusional ya. Bapak Ibu login ya untuk bisa mendapatkan apa informasi yang personalized gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mencari pendanaan ya bisa di save ya, bisa di subscribe ya, bisa dikirimi newsletter dan lain sebagainya, bisa kita share juga ya ke teman-teman kita ya ataupun ke kita sendiri Bapak Ibu ya. Nah, di dalam homepage ini Bapak Ibu nanti mungkin saya jelaskan singkat, setelah itu kita langsung hands on Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu di sini akan melihat ada bagian interface depan ya. Ini saya coret-coret dulu aja Bapak Ibu. Mana ini? Oh ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi di bagian A ini Bapak Ibu ada home, ada search, ada suggestion, ada my funding, ada editors ya. Nah, ini Bapak Ibu akan muncul kalau Bapak Ibu nantinya sudah sign in ya. Jadi ini ada inisial nama Bapak Ibu ya. Misal nama Bapak Ibu Eko Prasetyo gitu ya. Nah, itu ada inisial EP-nya gitu ya. Nanti silakan sign in ya supaya informasi yang ada di sini bisa di save Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan pencarian ya nanti di apa sign ini, tanda ini Bapak Ibu ya, atau ada di kolom C ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa search ya. Ada tiga bagian yang bisa di search ya. Tadi ya ada opportunities ya, ada awards dan juga ada
profil dari pemberi dananya ya. Nah, di section D, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan ataupun belajar mandiri gitu ya, mengenai apa sih FI itu ya, terus apa saja fitur-fiturnya. Kalau misal lupa Bapak Ibu ya, nanti bisa dibuka di suggestion ini ya. Lalu Bapak Ibu juga bisa menganalisis ini ya, data awards-nya Bapak Ibu ya, apa pendanaan yang diterima dan juga ini bisa mengikuti opportunities ataupun apa funding-funding yang saat ini sedang dibuka ya. Jadi silakan di apa section D ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur-fitur yang sudah sangat canggih ya. Nah, di poin E Bapak Ibu ini juga kita bisa mengetahui ya secara spasial ataupun visualisasi gitu ya, siapa saja apa pemberi dananya, negaranya gitu ya, dari mana aja ya, dan lembaganya mana saja ya. Dan lebih spesifik nanti di section F ya, ini siapa saja pemberi dana ya, itu semuanya ada di funding institusional ya. Nah, untuk pencarian Bapak Ibu ini sangat mudah nanti ya. Mungkin di hands-on akan lebih jelas Bapak Ibu ya. Intinya Bapak Ibu di sini boleh memasukkan sesuai dengan expertise kita ya, ataupun pendanaan yang diinginkan bidangnya di mana Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan satu konsep ataupun satu kata kunci, ataupun Bapak Ibu menggunakan boolean operator gitu ya. Jadi kalau kita searching kan biasanya nanti Bapak Ibu ada ini Bapak Ibu ya, boolean operator and, or, and not gitu ya. Nah, ini boleh dipakai ya. Jadi misal Bapak Ibu nanti mau mencari pendanaan yang berkaitan dengan nurse and climate change gitu ya. Tapi saya tidak ingin di situ ada konsep ataupun apa pendanaan yang sifatnya itu berkaitan dengan pasien gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan boolean operator ini dengan lebih spesifik ya. Jadi bisa nanti menggunakan apa boolean operator nurse and climate change ya, apa and not patient gitu ya. Itu bisa langsung di search di sini untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik ya. Lalu Bapak Ibu di FI ya Bapak Ibu juga bisa melihat trending research areas ya. Nah sekarang kan eranya AI semua Bapak Ibu ya. Jadi dikit-dikit AI, dikit-dikit AI gitu ya. Nah ini Bapak Ibu juga bisa melihat di sini nih bahwa memang apa artificial intelligence di semua bidang Bapak Ibu ya, entah itu sosial ya, fisika dan lain sebagainya ya, sampai kesehatan ya, ini juga sangat sangat masif gitu ya, dan ini banyak sekali di request ya, baik itu di oleh pemberi dana ataupun untuk funding opportunities ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat ada banyak topik-topik ya yang tentunya topik ini bisa dimanfaatkan ya. Nah, eh, setelahnya Bapak Ibu juga akan bisa melihat berapa jumlah opportunities Bapak Ibu ya yang ada di dalam FI ya. Dan Bapak Ibu nanti bisa melakukan ini filterisasi gitu ya. Entah itu difilter berdasarkan apa submission, berdasarkan apa internal opportunities dan lain sebagainya ya. Itu nanti kita akan hands on kan ya. Nah, ini mencari halaman pencarian Bapak Ibu ya, apa secara lebih advance ya, secara lebih detail nanti kita bisa memanfaatkan filter yang ada di sebelah kiri ini Bapak Ibu. Nanti sekaligus kita apa hands on bersama ya. Nah, ini fitur yang memudahkan Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu sudah login ya, sudah muncul apa ID-nya di sini Bapak Ibu ya, ini. Nah, Bapak Ibu bisa menyimpan pendanaan-pendanaan yang ada di sekitar kita gitu ya. Kayak misal, oh ini ada pendanaan berkaitan dengan Alzheimer Association Research gitu ya. Nah, ini bisa kita save Bapak Ibu ya, bisa kita save ya, dan juga bisa kita apa subs ya Bapak Ibu ya, supaya nanti kalau misal kita lupa atau kita apa belum melakukan follow up ya, kita bisa dengan mudah gitu ya untuk melakukan follow up gitu ya, ataupun menyimpan informasi yang penting ya. Jadi ini sangat membantu ya. Dan bahkan Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu bisa juga men-setting alerts Bapak Ibu ya. Jadi ini istilahnya ngepoin Bapak Ibu ya, ngepoin funding-funding yang ada di bidang Bapak Ibu ya. Misal, oh saya tertarik untuk meneliti mengenai ini apa brain health gitu ya. Bisa nggak saya dikasih info
apa funding-funding ataupun opportunities yang berkaitan dengan kesehatan otak gitu ya. Nah, saya mau infonya ini langsung dikirim ke saya ya, ke email ya. Itu bisa daily Bapak Ibu ya, tiap hari, bisa weekly ya, mingguan atau bisa monthly ya. Nah, ini yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Saya biasanya apa save ya untuk nursing gitu ya, keperawatan. Nanti saya set aja apa harian ataupun mingguan gitu. Nah, nanti semua informasi yang berkaitan dengan opportunities ya, Bapak Ibu itu akan dikirimkan ke email Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fitur ini ya. Nah, ini fitur berikutnya Bapak Ibu ya untuk tracking funding opportunities ya. Jadi kalau misal nanti Bapak Ibu sudah menentukan gitu ya, saya mau ikut apa salah satu opportunities ya, salah satu pendanaan ya. Nah, Bapak Ibu bisa menyetel trackingnya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu kapan ada deadline ya, terus apa ada notifikasi gitu ya yang mengingatkan kita bahwa kita harus sudah siap-siap dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan di satu platform ini ya. Nah, caranya sangat mudah Bapak Ibu ya nanti untuk tracking gitu ya. Jadi setelah kita melakukan pencarian ya nomor satu Bapak Ibu ini muncul opportunity-nya ya. Nah, setelah itu di sini ada fitur track ya yang bintang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita track aja Bapak Ibu ya kita aktifkan ya nantinya kita bisa mengikuti gitu ya dengan reguler ya dengan rutin informasi apa saja yang berkaitan dengan opportunities yang kita ikuti ya. Nah, dari apa track opportunities ini Bapak Ibu kita juga bisa mengelompokkan dalam apa kata kunci ataupun window baru gitu ya kayak misal oh saya tertarik di demensia nanti ya. Nah, itu saya akan buat aja folder-folder yang berkaitan dengan opportunities di area demensia gitu ya. Itu saya kelompokkan. Lalu yang kedua, saya juga tertarik di area misal Alzheimer gitu ya. Nah, saya buat aja itu apa folder Alzheimer ya supaya nanti apa ketika saya pengen sharing ya, ketika saya pengen tahu opportunities apa saja yang ada di dua bidang ini itu dengan mudah ya saya bisa mengikuti ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa create juga ya di funding opportunities ya. Nah, lalu misal saya pengen ngajak teman saya gitu ya, misal saya pengen ngajak apa dokter Asri gitu ya, mengenai informasi opportunity yang ada di sini ya. Nah, saya nanti tinggal klik aja ini Bapak Ibu ya, share gitu ya. Jadi ini saya share ya, ke bisa nanti langsung ke emailnya dokter Asri atau saya share link yang berisi informasi opportunities ini ya. Nah, ini caranya Bapak Ibu untuk sharing ya. Jadi dimasukkan aja email dari counterpart kita ya. Nanti setelah itu dia akan otomatis mengirimkan ke mitra kita ya. Baik, Bapak Ibu kita coba hands on dulu ya untuk funding opportunities ini. Bentar, saya buka. Ya, udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ya, yang pertama silakan login dulu di fundinginstitutional.com ya. eh untuk FI ini Bapak Ibu menggunakan single sign-on, jadi apa user dan password Bapak Ibu yang digunakan untuk mengakses Scopus ya atau mengakses Mendeley gitu ya, yang semuanya merupakan produk dari Elsevier ya itu akan menggunakan user dan juga password yang sama ya. Jadi silakan masuk ke sini ya sampai nanti muncul ini inisial Bapak Ibu gitu ya. Nanti dicek apakah emailnya sudah betul ya. Nah, dari sini Bapak Ibu ini jendela pencarian ya. Kita tadi Bapak Ibu ya bisa langsung mencari misal tadi ini ya condensed matter fisik ya ini yang Mas Dito tadi ya. Saya kopas saja. Saya mencari funding opportunities ya. Nah, ini Mas Dito. Jadi ada 4.720 funding opportunities ya. Nah, di sebelah kiri ini Bapak Ibu ya, ini kita bisa melakukan filter ya. Jadi filternya ada banyak ya.
ada yang berkaitan dengan limited submission, internal opportunities, atau recurring ya. Atau ini ada by subject, Bapak Ibu, ada juga by funding type, ada juga by funder country atau region, Bapak Ibu ya. Jadi ini apa bisa kita spesifikkan ya. Terus Bapak Ibu, kita juga bisa memastikan gitu ya, apakah warga negara Indonesia gitu ya, ataupun peneliti Indonesia ya itu berhak nggak dapat apa pendanaan ini gitu ya. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa ketikkan aja misal applicant citizenship Indonesia. Ya. Nah ternyata ada 103 funding opportunities yang tersedia ya dengan eh, apa topik ataupun kepakaran condensed matter physics ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu ini bisa di-adjust, bisa disesuaikan ya dengan kriteria yang kita miliki ataupun requirement dari opportunities yang ada ya. Oke, dari sebelah kiri ini Bapak Ibu ya. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa filter berdasarkan deadline gitu ya. Mungkin kalau saya nggak mau buru-buru gitu ya, saya set aja yang lebih dari 90 hari ya, atau mungkin 30 sampai 90 hari gitu ya. Dan ini juga dananya bisa kita set up Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu tadi ya kita juga bisa melakukan save searching gitu ya. Ini saya save, oh ini tentang apa fisika gitu ya. Ini saya fisika. Nah, ketika Bapak Ibu mengaktifkan set alerts ya, maka semua opportunities yang berkaitan dengan apa fisika ini Bapak Ibu ya, itu akan dikirim ke email Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu tiap saat tiap hari buka FI ya, cukup monitor saja di emailnya Bapak Ibu ya. Jadi silakan menunggu di apa HP-nya masing-masing Bapak Ibu ini pasti akan dikirimkan gitu ya ketika set alerts-nya diaktifkan ya. Nah, dari sini Bapak Ibu juga bisa melakukan ini Bapak Ibu ya, tracking gitu ya. Kayak misal ini saya aktifkan ya, lalu saya klik track Bapak Ibu ya. Nah, klik track ini Bapak Ibu apa ini akan memberitahu kita ya mengenai informasi detail ya apa yang dideskripsikan di dalam project itu yang pertama. Terus yang kedua Bapak Ibu akan nanti diingatkan, oh ini deadline-nya tanggal katakan 20 Maret gitu ya. Nah, berarti Bapak Ibu nanti akan diingatkan sebelum deadline gitu ya untuk tracking opportunities ya. Nah, eh, informasi ini Bapak Ibu juga bisa di-share ya. Jadi misal saya tahu nih ada JSPS mengenai condensed matter physics ya. Nah, saya mau berbagi sama Mas Dito. Jadi saya tinggal apa pilih aja lalu saya klik sharing ya. Nah, ini saya masukkan emailnya Mas Dito di sini ya. Jadi nanti tinggal share opportunities ya. Nah, di saat yang sama Mas Dito akan menerima informasi mengenai eh, JSPS ini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu juga ini ya bisa memberikan note gitu ya. Apa misal saya mau kasih note eh, apa yang spesifik Bapak Ibu ya mengenai persiapan opportunities ini gitu ya. Nah, silakan note-note-nya juga bisa diberikan file, diberikan apapun Bapak Ibu ya, atau Bapak Ibu bisa menambahkan deadline gitu ya untuk nantinya bisa menyiapkan tim internal ya. Oke, itu dari searching ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita ke award awarded grants ya. Jadi di sini kita bisa mencari Bapak Ibu ya berdasarkan topik juga gitu ya. Misal tadi condensed matter physics gitu. Nah, ini sudah ada berapa nih grantnya sedunia gitu ya. Ternyata ada 570.000 grants ya dengan kata kunci condensed matter physics gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu jumlahnya gitu ya. Nah, lalu juga by subject nanti kelihatan gitu ya. Eh, jenis fundernya Bapak Ibu ini juga kelihatan ya. Ternyata yang paling banyak itu dari government gitu ya. Eh, sisanya dari NGO Bapak Ibu ya. Lalu ini dari foundation ya. Jadi ini apa bisa kita klik dan juga bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini akan sangat memudahkan ya. Itu. Jadi silakan untuk awarded grant Bapak Ibu ini bisa dieksplor ya lebih dalam, lebih detail ya. Mau by country, by awardee institution ya. Eh,
Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kan paling banyak dari Uni Tokyo gitu ya. Lalu juga ada Toronto dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu nanti misal dari Uni Tokyo ya, Bapak Ibu nanti bisa men-tracking gitu ya. Jadi dari Uni Tokyo itu apa saja sih apa skemanya gitu ya. Ternyata skemanya ada skema ini, jumlah dananya dari sebelah sini Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa nantinya melihat ya siapa saja yang pernah menerima pendanaan ini. Kayak misal, oh ini ada penerimanya ada Tanaka dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya nanti bisa kepoin gitu ya, bisa searching gitu ya, atau bisa juga ini dijadikan potensial kolaborator kita. Ya, caranya ya tinggal googling aja Bapak Ibu ya. Ini sangat mudah ya di platform funding institution ya. Jadi mau mencari mitra pun di sini Bapak Ibu juga dimudahkan ya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu untuk fundernya ya, ini juga bisa Bapak Ibu lihat detail gitu Bapak Ibu ya, siapa saja funder yang sudah ada di sini gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu mau lebih spesifik ini di Jepang gitu ya. Jepang, oh ternyata fundernya itu ada JSPS, ada Max, ada GST, ada AGF, ada Amet, ya, ada Presto dan lain sebagainya. Ya, nah ini apa Bapak Ibu bisa tracking juga, bisa mengikuti juga gitu ya, apa saja yang mereka tawarkan ya untuk skema-skema opportunities-nya. Ya, misal ini Bapak Ibu ya, ini ada Toyota Foundation, saya tinggal klik aja ya, Bapak Ibu bisa masukin notes juga gitu ya, dan juga Bapak Ibu bisa melihat lebih detail informasi eh, apa skema pendanaan apa saja yang diberikan oleh Toyota Foundation ini. Ya, oke. Nah, dari home Bapak Ibu bisa juga nanti Bapak Ibu ke search ya yang di atas, lalu juga ada suggestion Bapak Ibu ini kalau nanti Bapak Ibu sesuai dengan informasi yang ada di sini Bapak Ibu ya. Ini mungkin saya terlalu banyak gitu memberikan informasinya. Nanti dia akan muncul suggestion ya yang spesifik khusus untuk saya apa saja ya. Nah, di My Funding Bapak Ibu ini saya sudah melanggan beberapa alerts ya. Ini tadi Bapak Ibu ya ada nursing, ada health, ada nursing Indonesian only gitu ya. Nah, ini eh, saya sudah melanggan Bapak Ibu. Nah, ini nanti saya akan di email ya oleh FI Bapak Ibu ya, baik itu daily maupun weekly gitu ya. Jadi ini bisa kita set up ya. Dan ini juga bisa saya share Bapak Ibu ya ke kolaborator kita ya. Ini terus yang track opportunities juga demikian Bapak Ibu ya. Ini ada dua ya, ASEAN Research Program dan juga eh, dari BRIN Bapak Ibu ya. Ini ada Pusat Kolaborasi Riset Industri ya. Jadi nanti ketahuan mana yang expired, mana yang deadline-nya ongoing gitu ya. Ini semuanya apa bisa kita tracking ya. Nah, untuk editor Bapak Ibu ini tidak semua bisa jadi editor karena kita harus mendaftar dulu gitu ya lewat LIPJPAKI. Misal Bapak Ibu nanti punya skema pendanaan mandiri gitu ya atau skema pendanaan dari yayasan atau apapun yang ingin di-post di funding institusional, silakan Bapak Ibu ya nanti bisa kontak kami, kita bisa bantu untuk post fundingnya di eh, funding institusional ya. Ya, mungkin itu dari kami Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti explore sendiri gitu ya. Apa trending risetnya ya berdasarkan SDGs ataupun berdasarkan kepakaran Bapak Ibu semuanya ada di sini Bapak Ibu ya. Dan fitur-fitur lain yang memang apa tidak bisa kita kupas satu persatu ya di kesempatan kali ini ya. Baik, eh, selebihnya saya kembalikan ke Kak Viva ya selaku moderator. Terima kasih dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan.